Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik tentunya. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Man from Toronto. Film ini dibintangi oleh Kevin Hart dan Woody Harrelson. Film The Man from Toronto ini mengisahkan tentang seorang sales yang tidak sengaja tertukar dengan seorang pembunuh. Karena hal tersebut, kini mereka berdua mendapatkan masalah dan harus saling membantu untuk menyelesaikannya. So, bagaimana kisah selengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Film diawali dari seorang pria bernama Teddy. Ia merupakan sales dari pusat kebugaran di tempat tinggalnya, Yorktown. Suatu hari ia membuat sebuah video untuk mendemokan alat-alat olahraga. Namun pada saat ia mempraktekkan alat olahraganya, ia malah menunjukkan betapa tidak bergunanya alat-alat tersebut. Lalu ia membagikan selembaran brosur kepada orang-orang agar orang-orang mau pergi ke gym tempat dirinya bekerja. Setelah membagikan brosur, ia menghadap bosnya bernama Marty. Ketika Marty melihat brosur yang dibagikan, Marty pun kesal kepada Teddy karena Teddy tidak mencantumkan alamat dan nomor telepon tempat gym berada. Gimana orang mau tahu kalau alamat dan nomor teleponnya tidak ada di brosur tersebut? Teddy akhirnya dipecat karena tidak kompeten dalam pekerjaannya. Keesokannya, saat Teddy terbangun dari tidurnya, ia tidak menceritakan bahwa ia dipecat kepada istrinya. Ia malahan mengajak istrinya liburan untuk merayakan hari ulang tahun istrinya. Istrinya Teddy bernama Lori. Liburan yang Teddy buat untuk Lori berupa liburan di Onondaga, Virginia. Kemudian di tempat lain, di Utah, ada seorang pembunuh yang dijuluki sebagai pria dari Toronto. Sebut saja dirinya Bobby, botak biadab. Bobby memiliki latar belakang yang sangat menyedihkan. Sewaktu ia masih kecil, ia melihat kakeknya dibunuh oleh beruang. Sejak itulah perasaan di dalam dirinya sudah tiada. Lalu di Utah, ia mendapat pekerjaan untuk menginterogasi seorang prajurit khusus dari Prancis. Ia pun mempersiapkan segala kebutuhannya untuk mengancam psikologi prajurit itu. Dan pada akhirnya prajurit itu pun memberikan sebuah informasi yang dibutuhkan. Lalu setelah mengerjakan pekerjaannya, Bobby pulang ke rumah. Ia pun menyiapkan sebuah makanan favoritnya yaitu durian goreng. Selagi ia menyiapkan makanannya, ada telepon masuk dari The Handler atau bisa dibilang bosnya. The Handler menelpon untuk memberikan pekerjaan lagi kepada Bobby. Pekerjaan tersebut dilakukan di daerah Onondaga, Virginia. Lalu Bobby pun pergi ke Virginia untuk menjalankan misinya. Dan pada hari itu juga bertepatan dengan Teddy dan Lori pergi ke Virginia untuk berlibur. Kemudian sesampainya Teddy dan Lori di Virginia, Teddy membawa Lori ke sebuah spa dengan sesi memanjakan tubuh selama 2 jam. Lalu setelah mengantarkan Lori ke spa, Teddy bergegas ke tempat penginapannya untuk mempersiapkan kejutan kepada Lori. Namun alamat tempat penginapannya tidak begitu jelas karena cetakannya terlihat samar-samar. Teddy pun membaca alamat yang salah dan menuju ke sebuah pondok kecil. Di dalam pondok tersebut ada seorang pria yang sedang menunggu kedatangan sosok pria dari Toronto. Namun pria tersebut belum pernah melihat sosok si pria dari Toronto itu. Lalu pria tersebut menganggap Teddy adalah sosok si pria dari Toronto. Dipersilahkan masuklah Teddy oleh pria yang menyambutnya. Teddy yang masih tidak sadar bahwa dirinya telah salah alamat dibawa ke ruang bawah tanah. Di sana Teddy melihat ada seorang yang sudah babak belur dengan kondisi yang sudah terikat. Lalu Teddy yang melihat ada orang yang sedang diikat menjadi takut dan bingung. Pria yang menganggap Teddy adalah pria dari Toronto menyuruh Teddy untuk mengancam si korban agar korban memberitahu sebuah informasi yang dibutuhkan. Dengan merasa terdesak dan terpaksa, Teddy pun berhasil mengancam si korban. Lalu korban memberikan sebuah kode rahasia. Setelah itu, tiba-tiba FBI datang dan mengepung pondok tersebut. Terjadilah penyerangan dari FBI dan dipenuhi dengan ledakan di pondok tersebut. Setelah terjadi ledakan, Teddy terpental ke hutan. Lalu ia mencoba melarikan diri, namun pada akhirnya dirinya tertangkap oleh FBI. Teddy yang tertangkap menceritakan kejadian yang sebenarnya. Akan tetapi Teddy sudah dicap oleh FBI sebagai pria dari Toronto. Dan FBI meminta Teddy menjalani misi untuk menyelidiki seorang yang FBI cari. Orang tersebut merupakan buronan FBI yang bernama Sebastian Marin. FBI pun menjelaskan ke Teddy bahwa Marin telah mengkudeta pemerintahan Venezuela. Namun intelijen AS menghentikannya. Marin pun bersama istrinya berhasil kabur dan sekarang Marin ingin menyerang presiden Venezuela di AS. Lalu FBI meminta Teddy untuk menyamar sebagai pria dari Toronto.
karena Marin taunya pria dari Toronto yang telah bekerja sama dengannya adalah Teddy. Akan tetapi Teddy menolak permintaan FBI karena dirinya harus menemui istrinya. FBI pun mengutus seorang pria untuk menjaga istrinya. Namun Teddy menolaknya karena pria tersebut berparas tampan, sehingga Teddy takut istrinya akan menyukainya. Namun karena FBI memaksa, Teddy akhirnya mau menjalani misinya, namun dengan syarat FBI harus melunasi hutang-hutangnya selama ini. Di tempat lain, Bobby berkomunikasi dengan The Handler dan bilang bahwa pekerjaannya ada yang ambil. The Handler pun meminta Bobby untuk menyelidiki orang tersebut. Lalu Bobby mendapatkan alamat emailnya Teddy. Email tersebut pun diretas sehingga Bobby mampu melacak keberadaan Teddy. Di sisi lain, Teddy menghubungi istrinya yang sedang melakukan spa. Teddy pun menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa menjemput karena ada urusan pekerjaan. Istrinya pun percaya karena sudah ada orang dari FBI yang menyamar sebagai kepala pelayan telah menemuinya. Dan orang tersebut bernama Santoro. Santoro juga telah mengatur jadwal makan malam bersama di sebuah restoran untuk merayakan hari ulang tahunnya Lori. Dan bukan itu saja, Santoro membawa Lori dengan sebuah mobil yang mewah. Dan itu membuat Lori bahagia terhadap Teddy. Lori menganggap bahwa Teddy telah memberikan kejutan ulang tahun yang sangat luar biasa. Padahal Lori nggak tahu kalau suaminya lagi ditugaskan sama FBI untuk melidiki seorang penjahat. Kemudian keesokan harinya, Teddy menjalani misi pertamanya, yaitu menemui istri dari Marin yang bernama Daniela Marin. Lalu untuk penyamaran dirinya sebagai Bobby, Teddy ditugaskan oleh FBI untuk menghafal sebuah puisi, karena puisi tersebut adalah kode saat Bobby bertemu dengan Daniela. Lalu Teddy pun menemui Daniela. Di saat mereka sudah bertemu, Teddy lupa dengan kode puisinya. Dirinya malah berkata-kata yang tidak sesuai dengan kode puisinya. Namun Daniela mempercayai Teddy sebagai Bobby, pria dari Toronto. Lalu Daniela membawa Teddy menggunakan mobil menuju bandara untuk pergi ke Puerto Rico, menemui seorang yang bernama Green. Di sisi lain, Bobby telah mengawasi Teddy dari kejauhan dan menyerang petugas FBI yang mengirim Teddy. Bobby pun meminta petugas FBI itu untuk mengikuti Teddy ke bandara. Di tengah perjalanan, Bobby membuang petugas FBI itu dan menjebak FBI dengan memberikan informasi palsu bahwa Teddy berada di sebuah truk berwarna kuning. FBI pun mengejar truk tersebut lalu mengepung truk itu. Namun setelah terkepung, FBI menyadari bahwa mereka telah ditipu. Kemudian Teddy tiba di bandara. Ia pun bersama anak buahnya Daniela memasuki pesawat untuk terbang menuju Puerto Rico. Di dalam perjalanan, Bobby tiba-tiba muncul dan mengaku bahwa ia adalah pria dari Toronto. Namun Teddy menyangkalnya. Teddy pun menggunakan identitas tentang Bobby untuk meyakinkan anak buahnya Daniela bahwa ia adalah si pria dari Toronto. Bobby pun tidak terima. Ia pun membunuh semua anak buahnya Daniela termasuk pilot kecuali Teddy dan mendaratkan pesawat tersebut ke sebuah ladang yang luas di daerah Puerto Rico. Setelah mendaratkan pesawat tersebut diledakkan. Lalu Bobby mendapat telepon dari The Handler. The Handler meminta Bobby untuk menjelaskan keadaannya. Bobby pun menjelaskan bahwa dirinya telah menemukan Teddy dan misi berlanjut menemui seseorang yang bernama Green. Lalu The Handler meminta Bobby untuk membunuh Teddy. Namun Bobby masih ingin membiarkan Teddy menyamar sebagai dirinya karena sang klien yaitu Marin hanya mengenal Teddy saja. Misi akan menjadi runyam jika Teddy dibunuh. Lalu Bobby membelikan jas untuk Teddy dan juga perlengkapan pisau agar semakin mirip dengan dirinya. Setelah mempersiapkan segala hal, Bobby dan Teddy pergi ke acara pesta. Di pesta tersebut adalah lokasi keberadaan Green. Lalu Bobby menyuruh Teddy untuk pergi menemui Green. Teddy pun pergi dan ia bertemu dengan seorang pria yang merupakan anak buahnya Marin. Pria tersebut menjelaskan bahwa ia memiliki 4 orang dan salah satunya adalah Green. Pria tersebut meminta Teddy untuk mengancam 4 orang itu agar ada yang mengaku bahwa dirinya adalah Green. Teddy pun memulai aksinya, dibantu oleh Bobby lewat alat pendengaran. Di saat Teddy mulai mencoba mengancam 4 orang itu, dirinya tanpa sengaja menggores pipi salah satu sandera, dan sandera tersebut mengeluarkan darah. Teddy yang melihat darah menjadi mual dan muntah. Ia pun juga memuntahkan sandera yang lain, dan sandera tersebut mengaku bahwa dirinya adalah Green karena tidak tahan dengan muntahan yang diberikan oleh Teddy. I'm Green, please stop.
Kemudian setelah berhasil mendapatkan seorang yang bernama Green, Bobby pun menemui Teddy dan membunuh semua orang kecuali Green dan Teddy. Setelah terbunuh semuanya, Green pun memberitahu suatu hal kepada Bobby dan juga Teddy. Green pun memberitahu bahwa ia dan Coughlin, pria yang diancam oleh Teddy sewaktu di pondok, dipekerjakan oleh Marin untuk membuat senjata yang bisa menimbulkan ledakan. Namun setelah dirinya tahu bahwa Marin akan meledakkan gedung kedutaan Venezuela di AS, dirinya kabur. Lalu senjata tersebut memiliki 2 kode keamanan. Kode pertama dimiliki oleh Coughlin dan satunya lewat jempol milik Green. Bobby pun mengambil jempol Green dan membunuhnya tanpa sepengetahuan Teddy. Di tempat lain di Miami, ada seorang pembunuh yang dijuluki sebagai pria dari Miami. Pembunuh tersebut mendapat perintah dari The Handler untuk membunuh Bobby dan Teddy. Kemudian pria dari Miami tersebut mendatangi Teddy dan Bobby yang sudah selesai mengambil jempolnya Green. Pria tersebut pun langsung menyerang Bobby dan Teddy, lalu mencuri jempol milik Green. Terjadilah baku tembak antara Bobby dan pria dari Miami. Dan pada akhirnya Bobby dan Teddy berhasil mengambil kembali jempolnya Green yang dicuri oleh pria dari Miami. Kemudian setelah berhasil mengambil kembali jempolnya Green, Teddy dan Bobby kembali ke Amerika. Setibanya di Amerika, mereka berdua menemui Lori dan temannya untuk makan malam bersama yang sudah dijadwalkan oleh FBI. Lalu setelah makan malam, mereka berdansa bersama. Bobby yang merupakan seorang pembunuh merasa kaku diajak berdansa oleh temannya Lori. Selagi mereka berdansa, FBI mengawasi mereka. Lalu pria dari Miami datang untuk mengambil jempolnya Green. Teddy dan Bobby pun pergi ke ruang penyimpanan restoran. Pria dari Miami pun berhasil menemukan mereka dan terjadilah pertarungan ketiganya. Berakhir, Teddy tidak sengaja menembak kaki Bobby dan pria dari Miami berhasil mencuri jempolnya Green. Kemudian FBI yang mengawasi mereka mengepung restoran tersebut. Lalu Teddy dan Bobby pergi menggunakan mobil polisi untuk mengejar pria dari Miami. Di perjalanan, Bobby menyadari bahwa The Handler ingin membunuhnya dengan mengirim pria dari Miami. Di sisi lain, FBI berhasil melacak mobil polisi yang dicuri oleh Teddy dan Bobby. FBI pun menyadari bahwa Teddy dan Bobby sedang menuju ke tempat Marin berada, target utama FBI. FBI pun bergegas menuju ke tempat Marin. Kemudian The Handler dan pria dari Miami menemui Marin dan istrinya di sebuah gedung. Lalu menyerahkan jempolnya Green untuk memberikan akses kepada senjata yang sudah dimiliki oleh Marin. Marin berencana akan menggunakan senjata tersebut untuk meledakkan gedung kedubes Venezuela dan juga membunuh Presiden Venezuela di AS. Sementara itu, selagi Marin akan menggunakan senjatanya, tiba-tiba Teddy dan Bobby muncul. Teddy pun mengaku bahwa dirinya adalah pria dari Toronto. Namun The Handler menegaskan bahwa pria dari Toronto bukanlah Teddy, melainkan Bobby. Namun Teddy bilang bahwa Bobby adalah supirnya yang selama ini menerima telepon dari The Handler. Jadi The Handler tidak pernah bertemu dengan Bobby secara langsung, melainkan hanya lewat telepon saja. The Handler juga tidak tahu Bobby itu seperti apa orangnya, dan dimanfaatkanlah kelemahan itu untuk menjebak The Handler. Lalu Marin pun lebih percaya kepada Teddy karena ia telah memiliki fotonya Teddy sewaktu misi pertama di Virginia. Kemudian FBI melacak keberadaan Marin dan mengepung gedung tersebut untuk menghentikan Marin. Selagi FBI mengepung gedung, The Handler berhasil kabur bersama pria dari Miami. Sedangkan Bobby melarikan diri dan mengambil uang milik Marin. Setelah FBI berhasil menghentikan Marin, Teddy pun kembali menemui Lori di restoran. Namun restoran tersebut sudah tutup. FBI pun mengantarkan Teddy pulang ke rumahnya. Teddy pun pulang ke rumahnya dan melihat Lori sudah tidak ada di rumahnya. Lori pun meninggalkan pesan ke Teddy bahwa dirinya sangat kecewa terhadap Teddy dan mengharapkan Teddy datang ke stasiun kereta jika masih mencintai Lori. Teddy pun langsung lari ke stasiun kereta. Namun di tengah perjalanan, Teddy diserang oleh pria dari Miami. Pria dari Miami meminta Teddy untuk memberitahukan keberadaan Bobby. Bobby pun datang lalu menyerang pria dari Miami. Setelah menyerang pria dari Miami dan membuatnya pingsan, Bobby dan Teddy secara tiba-tiba diserang oleh para pembunuh The Handler. The Handler mengirim para pembunuh untuk membunuh Bobby agar ia bisa mengambil uangnya yang diambil oleh Bobby sewaktu FBI menyerang Marin. Nampaknya Bobby dan Teddy belum selesai begitu saja. Mereka harus menghadapi anak buahnya The Handler yang ingin membunuh Bobby. Mereka berdua pun berjuang mati-matian menghadapi serangan anak buahnya The Handler. Dan pada akhirnya mereka berhasil melawan anak buahnya The Handler. Setelah menghadapi anak buahnya The Handler, mereka belum selesai begitu saja. The Handler sendiri datang dan mencoba membunuh mereka berdua untuk mendapatkan uangnya kembali.
The Handler mengejar Bobby dan Teddy yang kabur ke pabrik makanan. Di sana Teddy tanpa sengaja mengaktifkan sebuah jebakan lalu menjatuhkan The Handler ke dalam minyak mendidih dan menggorengnya hidup-hidup. Lalu pabrik tersebut meledak karena kebocoran gas. Teddy dan Bobby yang berada di pabrik tersebut terlempar keluar sampai ke tempat parkir. Still nothing. Come on. Setelah mereka berdua terlempar keluar pabrik, Teddy curhat kepada Bobby. Namun ketika Teddy sedang curhat, ternyata Bobby meninggalkannya. Berpikir Bobby telah meninggalkannya, Teddy kedatangan seorang pembunuh lagi, yaitu pria dari Tokyo. Pria tersebut ingin membunuh Bobby. Namun Bobby menabrak pria dari Tokyo menggunakan mobil kesayangannya yang diberi nama Deborah. Kemudian setelah itu, Bobby memberikan Deborah kepada Teddy untuk menjemput istrinya yang sudah menunggu di stasiun kereta. Namun sebelum Teddy menggunakan mobil milik Bobby, Bobby memberikan syarat agar mobilnya jangan sampai lecet. Kemudian Teddy pun pergi ke stasiun, namun dikejar oleh polisi. Teddy yang berpikir bahwa tidak ada waktu lagi, dirinya menaruh mobilnya Bobby di rel kereta. Lalu ia berjalan kaki untuk menemui istrinya. Dan akhirnya Teddy pun berhasil menemui istrinya. Namun karena Teddy menaruh mobilnya Bobby di tengah rel kereta, mobilnya Bobby yang diberi nama Deborah ketabrak kereta dan mengeluarkan uang yang ditaruh sama Bobby berhamburan kemana-mana. Setahun kemudian, Teddy, Lori, dan temannya yang bernama Annie sedang makan di restoran milik Bobby. Restoran tersebut adalah mimpinya Bobby yang menjadi kenyataan. Lalu Teddy yang makan di restoran milik Bobby sejujurnya tidak menyukai masakan Bobby. Namun Teddy memutuskan untuk mendukung Bobby karena ia telah merusakkan mobilnya Bobby hingga hancur berkeping-keping. Teddy juga memberikan uang muka pertama untuk menggantikan mobilnya Bobby. Namun uang tersebut sangat sedikit. Bobby pun kesal kepada Teddy lalu mencekik Teddy karena ia hanya ingin Teddy menggantikan mobilnya secara penuh. Dan itulah ending dari film ini. Sebelum kredit titel, Bobby terus mengancam Teddy agar Teddy menggantikan mobilnya yang hancur. Bobby mengancam Teddy lewat sesi video secara langsung di YouTube-nya Teddy. Dan kisahnya pun selesai. Oke, mungkin itu saja yang Gamapra bisa sajikan kepada kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan dalam pembuatan alur filmnya. Dan Gamapra menyarankan kepada kalian untuk menonton full filmnya, karena itu jauh lebih baik. Di sini Gamapra hanya membuat suatu hiburan kepada kalian yang tidak mau menonton film berjam-jam. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini. Akhir kata, Gamapra pamit undur diri, jaga kesehatan, stay safe dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video alur film yang lainnya. Bye-bye.